Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2361. Kami hanya rekan kerja, kami belum mengkonfirmasi hubungan. Petik 2. Haha, kalau begitu kamu harus memanfaatkan kesempatan itu. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, saya sangat senang dapat berpartisipasi dalam penyelamatan ini dengan Anda. Kemudian, Anda dan teman-teman Anda terus bermain, kami memiliki kesempatan untuk melihat Anda lagi. Setelah berbicara, Li Dong melambai padanya, lalu berbalik dan pergi. Jin Lian membuka mulutnya dan ingin bertanya apakah Li Dong akan segera meninggalkan Korea, tetapi ketika dia sampai di bibirnya, dia tidak bisa bertanya. Pria tidak jauh datang dan berdiri berdampingan dengan Jin Lian. Dia melihat ke belakang Li Dong Yuan dengan tatapan bingung. Orang macam apa pria itu? Ketika dia mengalahkan Tuan Han Yin hari ini, dia berperilaku seperti iblis, tetapi ketika dia pertama kali menyelamatkan orang, dia seperti malaikat. Petik 2. Apakah itu setan atau malaikat? Tampaknya naskah ini akan sangat kontroversial ketika dikirim. Petik 2. Bagaimana perasaanmu? Li Dong menatap penerjemah Xiao Liu yang berjalan di sampingnya, dan bertanya sambil tersenyum. Xiao Liu berpikir sejenak dan berkata dengan serius. Rasa pencapaian yang luar biasa. Dia telah menjadi penerjemah selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu. Dan, secara pribadi berpartisipasi di dalamnya membuatnya merasa sangat puas. Bagaimanapun, mereka menyelamatkan 2 nyawa. Meskipun Li Dong yang telah menyelamatkan orang, dia hanya bertindak sebagai penerjemah, tetapi itu tidak mencegahnya untuk memiliki rasa pencapaian yang kuat di dalam hatinya. Karena tanpa penerjemahnya, tanpa komunikasinya, Li Dong tidak bisa menyelamatkan wanita hamil dan bayinya dengan lancar. Dari sudut pandang ini, dia sangat diperlukan. Mereka berdua berjalan sepanjang jalan kembali, tetapi segera mereka berhenti. Karena seseorang menghalangi jalan di depan. Bukan satu orang, tapi sekelompok orang. Kepalanya adalah pria yang sangat formal, sangat mewah, tampan dan tinggi. Ini adalah kakak laki-laki Han Zailin, Han Zaicheng, secara mengejutkan. Di belakangnya berdiri sekelompok pengawal berpakaian hitam, dan di sampingnya berdiri seorang pria paruh-baya berbaju hanbok dengan tangan di punggung. Pria paruh-baya itu tampak paling tidak mencolok, tanpa ekspresi, tetapi dia memancarkan aura samar. Meskipun momentumnya samar, orang biasa tanpa sadar akan menghasilkan perasaan takut selama mereka melihatnya. Seolah-olah dia adalah binatang buas. Melihat orang-orang ini, penerjemah Xiao Liu tanpa sadar mengembangkan perasaan takut. Tetapi dia segera menyadari bahwa orang-orang ini mungkin tidak baik, dan bahwa mereka mungkin menyakiti kepala Li. Tidak mungkin, hari ini Li Dong mengalahkan Han Yin, yang merupakan pukulan besar bagi Korea Selatan. Sangat mungkin bagi orang Korea itu untuk melakukan hal seperti itu dalam keadaan marah. Bab 2362. Memikirkannya seperti ini, penerjemah Xiao Liu mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju dan bertanya dengan keras dalam bahasa Korea. Siapa kamu? Mengapa kamu menghalangi jalan kami? Dalam benak Xiao Liu, kepala Li adalah pahlawan yang memenangkan kemuliaan bagi negara dan rakyat, dan tidak boleh ada kecelakaan. Jika orang-orang ini benar-benar datang untuk Kapten Li, maka bahkan jika dia putus asa, dia harus melindungi Kapten. Han Zaicheng tidak berbicara, tetapi menatap Li Dong dengan tenang. Dan Li Dong juga menatapnya, wajahnya tenang. Dia melirik pengawal di belakang Han Zaicheng. Sebagian besar kekuatan berada di jajaran master kelas 1, dan yang lainnya sekitar kelas 2. Tapi pria paruh-baya di sebelah Han Zaicheng adalah master sejati. Dengan begitu banyak master, bahkan master-master datang untuk menghalangi jalannya, apa yang ingin dilakukan orang ini?
Mata Li Dong sedikit menyipit, dan dia tersenyum. Oh, bukankah ini Tuan Han Jaecheng? Bagaimana kabarmu? Apakah kamu keluar jalan-jalan selarut ini? Nada suaranya sangat santai, dan sepertinya menyapa teman biasa. Di mata Li Dong, orang-orang yang dibawa Han Jaecheng hanyalah sekumpulan ayam. Belum lagi seorang Grandmaster belaka, bahkan jika sekelompok master hebat datang, dia tidak akan dianggap serius olehnya. Melihat Li Dong begitu santai dan tidak takut sama sekali, mata Han Jaecheng sedikit menyipit. Dia memeriksa Li Dong sejenak dan mencibir. Tidak ada orang luar di sini, dan aku tidak begitu sopan padamu. Terakhir kali kau membuatku sangat kesal, dan aku tidak bisa menelan nafas itu. Petik 2. Li Dong terkejut, lalu tersenyum dan berkata, benarkah? Aku benar-benar minta maaf, tapi aku tidak bisa menahannya, karena aku juga orang yang suka beramal. Petik 2. Setiap kali saya memikirkan anak-anak yang tidak punya makanan untuk dimakan dan tidak ada pakaian untuk dipakai, saya merasa seperti pisau. Petik 2. Kamu tidak perlu mengatakan sesuatu yang munafik. Petik 2. Han Jaecheng berkata dengan dingin. Pada saat itu saya tidak tahu bahwa Anda akan menantang kakek saya. Jika saya mengetahuinya, tidak mengatakan apapun akan membuat Anda masuk ke pesta amal saya. Petik 2. Selanjutnya, kamu benar-benar mengalahkan kakekku yang paling terhormat hari ini, katamu, bagaimana aku bisa menelan nafas ini? Ada juga wanita yang aku suka, yang meninggalkan Korea tanpa menyapaku. Sejauh yang aku tahu, dia datang kepadamu sebelum dia pergi. Faktanya, inilah alasan mengapa dia paling marah dan tidak tahan. Ini memberinya rasa malu karena barang-barang miliknya diambil. Tidak tahan. Ya, aku sudah ditemukan. Petik 2. Li Dong tersenyum dan mengangguk, lalu pura-pura menghela nafas. Kamu tidak tahu betapa sedihnya dia ketika dia meninggalkan Korea Selatan. Karena alasan ini, dia menciumku dengan paksa, yang membuatku merasa malu. Petik 2. Saya harus mengatakan bahwa dia benar-benar berhutang seperti ini. Bab 2363. Mendengar kata-kata Li Dong, Han Jaecheng mengepalkan tangannya. Kemarahan di matanya sepertinya membakar Li Dong menjadi abu. Apa yang bisa merangsang orang lebih dari ini? Han Jae-sung menyukai Sangguan Waner, dan hampir semua orang di kelas atas Korea mengetahuinya. Dia hampir memperlakukan Sangguan Waner sebagai terlarang. Bermimpi disukai oleh Sangguan Waner dan menikahi rumahnya. Saya pikir kali ini saya dapat mengambil keuntungan dari proyek kerjasama antara kedua belah pihak untuk mengikuti perkembangan Sangguan Waner, tetapi saya tidak berharap bahwa Li Dong akan terbunuh di jalan. Pesta amal itu secara langsung mengganggu semua rencananya dan menjelaskan satu hal. Antara Sangguan Waner dan dia, mungkin tidak ada yang mungkin. Keluarga Han telah menandatangani kontrak proyek dengan keluarga Sangguan, dan Sangguan Waner meninggalkan Korea Selatan tanpa mengucapkan selamat tinggal padanya. Ini cukup untuk menjelaskan semuanya. Han Jaecheng sangat marah di dalam hatinya, dan dia menghubungkan semua ini dengan Li Dong. Napas ini benar-benar terlalu tercekik, jika Anda tidak melampiaskannya, Han Jaecheng tidak bisa makan dengan baik dan tidur nyenyak. Oleh karena itu, setelah banyak pertimbangan, dia memutuskan untuk membawa seseorang untuk mengajari Li Dong beberapa pelajaran, sehingga monyet Cina ini dapat memahami betapa menyedihkannya jika menyinggung perasaannya. Aku harus mengakui bahwa kamu berhasil membuatku marah lagi. Petik 2. Han Jaecheng menatap Li Dong dan berkata dengan dingin. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri lagi. Katamu, haruskah aku memberimu pelajaran yang tidak akan pernah diingat? Li Dong terkejut. Dia menunjuk hidungnya, luar biasa asli. Apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu membawa begitu banyak orang ke sini karena kamu ingin memukulku? Terus, Han Jaecheng mendengus dingin. Yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah mengalahkan Li Dong dengan keras. Ini sangat penuh kebencian. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan ini, lebih baik untuk menghilangkan ide ini.
Petik 2. Tapi Li Dong tidak takut, malah dia tersenyum dan berkata, "Jika aku jadi kamu, pilihan terbaik adalah membawa mereka keluar dari sini segera, jika tidak, kamu akan menyesali keputusanmu." Petik 2. Penyesalan. Jika saya tidak melakukan apa-apa, maka saya menyesalinya. Petik 2. Han Zaicheng mencibir. Bab 2364. Katakan, aku harus memberimu pelajaran hari ini, agar kamu tahu, jangan terlalu sombong. Setelah berbicara, dia mundur selangkah dan melambaikan tangannya. Pegang dia dan patahkan kakinya. Hah! Kata-kata jatuh. Sekelompok pengawal hitam di belakang Han Zaicheng keluar dan mengepung Li Dong. "Berhenti, kalian semua hentikan aku." Wajah penerjemah Xiao Liu berubah drastis, dia membuka tangannya dan melindungi Li Dong di belakang seperti induk ayam yang melindungi ayamnya sendiri, dan berteriak keras. "Kamu harus memikirkan konsekuensi dari melakukan ini. Kami milik delegasi Huaxia TCM. Jika kamu memukul kami, itu adalah perselisihan internasional dan kamu tidak dapat memikul tanggung jawab." Petik 2. Betulkah? Kata-kata ini menyebabkan pria berbaju hitam berhenti sejenak. Semua orang memandang Han Zaicheng. Namun, wajah Han Zaicheng tenang, dan dia tidak peduli menerjemahkan kata-kata Xiao Liu sama sekali. Dia melambaikan tangannya lagi untuk memberi isyarat bahwa pengawal hitam siap untuk pergi. Suara mendesing. Dengan perintah Han Zaicheng, para pengawal berbaju hitam tidak lagi ragu kali ini. Saya melihat seorang pengawal berpakaian hitam menyerang langsung ke dada penerjemah Xiao Liu. Karena pria sembrono ini berani berdiri di depan, biarkan dia menyelesaikannya terlebih dahulu. Penerjemah Xiao Liu dibutakan. Menghadapi tinju yang diledakkan oleh pengawal hitam, pikirannya kosong, dan dia tidak tahu bagaimana cara menghindar. Tepat saat kepalan tangan pengawal hitam itu hendak mengenai dada penerjemah Xiao Liu, tiba-tiba, tubuh penerjemah Xiao Liu bergerak secara horizontal. Akibatnya, tinju pengawal itu jatuh. Tentu saja, bukan penerjemah Xiao Liu yang mengelak, tetapi Li Dong meraih tangannya dan menariknya pergi. Ledakan. Lanjutkan lagi. Terdengar suara pukulan tinju. Klik. Diiringi suara patah tulang, sesosok tubuh terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali putus. Akhirnya, dia jatuh parah di kaki Han Zaicheng. Orang yang terbang keluar adalah pengawal hitam yang menyerang Xiao Liu barusan. Bab 2365. Tentu saja, Li Dong yang mengalahkannya. Lengan pengawal hitam itu bengkok ke tingkat yang luar biasa, dan tulang-tulang di dalamnya benar-benar patah dalam sekejap. Di bawah pukulan Li Dong barusan, apalagi master kelas 1 kecil, bahkan Grandmaster besar, tidak bisa menahan kekuatan Li Dong. Melihat adegan ini, semua orang tidak bereaksi untuk sementara waktu. Penerjemah Xiao Liu masih sok, berdiri di sana dengan linglung. Pengawal Han Zaicheng berpakaian hitam dan tuan besar di sampingnya melihat pemandangan ini, pupil mereka sedikit menyusut. Seperti kata pepatah, orang awam melihat kegembiraan dan orang dalam melihat ke ambang pintu. Mereka secara alami dapat melihat betapa mengerikan pukulan Li Dong barusan. Yang kuat, ini adalah master sejati. Kalau tidak, bagaimana mungkin mengalahkan prajurit kelas 1 seperti ini dengan satu pukulan? Penemuan ini membuat mereka merasa terlalu terkejut. Han Zaicheng juga terkejut, dan kemudian dia tersenyum terbuka. Luar biasa, benar-benar menakjubkan. Saya mendengar saudara laki-laki saya berbicara tentang Anda hari ini, mengatakan bahwa Anda kemungkinan besar adalah seorang praktisi seni bela diri. Awalnya saya tidak percaya, tetapi sekarang tampaknya seperti itu. Petik 2. Kamu benar-benar sedikit mengejutkanku, tapi meski begitu, aku masih tidak bisa lepas dari pengaturan takdir. Petik 2. Aku berkata, aku harus memberimu pelajaran yang mendalam hari ini. Dengan itu, dia mundur selangkah lagi dan berkata dengan keras. Oke, ayo pergi bersama dan bawa dia turun untukku. Petik 2. Suara mendesing. Setelah itu,
Pengawal kulit hitam semua berkumpul dan bergegas menuju Li Dong. Selama master-master di sebelah Han Zaicheng masih berdiri diam, ekspresinya sudah serius. Dia memiliki naluri yang kuat, pemuda itu, saya khawatir kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada yang dia pikirkan. Pihak lain terlalu tenang dan terlalu percaya diri, hanya ada dua kemungkinan untuk kepercayaan seperti itu. Entah pihak lain berpura-pura, atau pihak lain memiliki kekuatan mutlak. Yang mana? Jawabannya akan segera diberikan. Bang bang bang. Li Dong tidak lagi memegang tangannya kali ini, dia mengambil inisiatif untuk menyapa pengawal hitam, dan kemudian menembak langsung. Bab 2366. Dengan kekuatannya, untuk menghadapi prajurit kelas 1 ini, tidak ada bedanya dengan makanan yang kasar. Setiap pukulan dan setiap tendangan yang dia lakukan hanyalah sebagian dari kekuatannya, tetapi meskipun demikian, selama dia menyentuhnya, tanpa kecuali, semuanya akan hancur. Kurang dari semenit, para pengawal berbaju hitam semuanya jatuh ke tanah, meratap. Li Dong tidak membunuhnya, jadi pengawal kulit hitam ini paling-paling patah tangan dan kakinya. Melihat adegan ini, wajah Han Zaicheng akhirnya berubah. Dia tampak luar biasa, menatap Li Dong seolah-olah dia telah melihat hantu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Petik 2. Pengawal berpakaian hitam yang dibawanya benar-benar dikalahkan oleh lawan dalam waktu kurang dari 1 menit. Anda tahu, semua pengawal hitamnya sangat bagus dalam 1-10. Untuk waktu yang lama, selama mereka bergerak, tidak ada yang bisa menolak. Kali ini, bagaimanapun, situasinya langsung terbalik. Namun, untungnya ada master di sekitarnya. Han Zaicheng memandang tuan yang kuat di sebelahnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Gao, tolong, ini adalah penjaga paling kuat di sekitarnya. Dalam hal kekuatan tempur, pengawal berpakaian hitam itu tidak bisa mengalahkannya bersama. Sekarang, hanya mungkin untuk memenangkan Li Dong dengan membiarkannya menembak. Ya, kakek, aku akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Grandmaster mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia setuju, tapi matanya masih tertuju pada Li Dong. Dia baru saja menjadi penonton, tetapi sekarang, gilirannya untuk menghadapi Li Dong secara langsung, dan mentalitasnya segera berubah secara dramatis. Apalagi saat bertemu dengan mata tenang Li Dong, itu justru membuatnya merasa ingin menghindar. Grandmaster ini tidak berani mengabaikan sedikit pun, dia berdiri diam sekitar 10 meter dari Li Dong, dan kemudian berdiri diam, membuat posisi awal menyerang. Tolong beritahu saya. Petik 2. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Namun, begitu kata-kata itu jatuh, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ini menyusut langsung ke ukuran ujung jarum. Karena, di depan matanya, Li Dong tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya. Bab 2367. Ada tinju ekstra di depan matanya. Sebuah kepalan tangan seukuran kaserole. Tinju itu sepertinya muncul dari udara tipis, tapi itu hanya sesaat sebelum muncul di mata. Pria itu terkejut dan mengangkat tinjunya tanpa sadar. Tapi sudah terlambat. Tinju itu benar-benar terlalu cepat, dan momentum yang mengejutkan datang ke arahnya. Pada akhirnya, dia hanya mengepalkan tangan dan dia tidak punya waktu untuk meledakkannya. Ini sudah berakhir. Ini adalah pemikiran yang muncul di hatinya saat ini. Krisis kematian langsung menyelimutinya dan memasuki gudang es. Tepat ketika dia mengira dia sudah mati, tinju itu tiba-tiba berhenti. Itu berhenti kurang dari 5 cm dari wajahnya. Ledakan. Angin kencang yang mengerikan keluar dari udara tipis, meniup semua fitur wajahnya ke dalam bentuk, dan rambutnya berantakan. Segera setelah itu, suara ledakan udara keluar. Itu adalah ledakan sonik. Master-master hanya merasa napasnya hampir berhenti, mulutnya melebar dan tetap tidak bergerak. Tinju itu perlahan menutup kembali, dan kemudian dia melihat dengan jelas bahwa pemilik tinju itu adalah pemuda tadi. Tuan Besar. Petik 2.
Master-master ini memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Hanya master hebat, atau orang kuat di atas alam, yang dapat menyebabkan postur yang menghancurkan padanya. Sangat mengerikan. Pada saat itu, dia benar-benar berpikir dia akan benar-benar dibunuh oleh lawannya. Dan itu adalah pembunuhan tanpa serangan balik sedikit pun. Ini sesederhana membunuh semut. Kekuatan semacam itu membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Berdebar, tanpa ragu-ragu, Grandmaster berlutut langsung ke arah Li Dong. Terima kasih atas belas kasihanmu. Petik 2, bab 2368. Kalimat ini benar-benar datang dari hati, dan dia berlutut ke arah Li Dong, juga sepenuhnya yakin. Pihak lain menahan tangannya pada saat terakhir. Ini cukup untuk membuatnya berlutut untuk berterima kasih, jika tidak, dia sekarang adalah mayat atau orang yang tidak berguna. Han Zaicheng benar-benar tercengang saat melihat ini. Dia memandang Tuan Agung dengan tidak percaya, hanya untuk merasa bahwa seluruh orang itu bodoh. Apa yang sedang terjadi? Bahkan, dia belum melihat adegan yang baru saja terjadi. Di matanya, sepertinya Li Dong tiba-tiba berlari ke Master-Master, dan kemudian Master-Master berlutut ke arah Li Dong. Apa-apaan? Untuk Master-Master di sebelahnya, Han Zaicheng tahu betul betapa sombongnya pihak lain. Bahkan jika Han Zaicheng adalah putra tertua dari keluarga Han, ketika menghadapinya, Master-Master hanya mempertahankan kerendahan hati yang diperlukan, tidak terlalu hormat. Karena kekuatan seni bela diri dari kekuatan semacam ini, yang disebut putra kaya tidak terjangkau di mata mereka. Mereka bisa diperlakukan sama. Namun, Han Zaicheng sekarang melihat pihak lain berlutut. Berlutut ke arah Li Dong. Mengapa? Apa ini? Tuan Gao, apa yang kamu lakukan? Bangun, pegang dia dan patahkan kakinya. Han Zaicheng marah dan berteriak dengan marah. Namun, Tuan Gao masih berlutut di tanah, tidak berani melihat ke atas, dan bahkan seluruh tubuhnya gemetar. Berdiri, menangkap Li Dong, patah kakinya. Apakah kamu bercanda? Setelah mengalami pukulan yang baru saja dilakukan Li Dong, semangat juang Tuan Gao benar-benar hilang. Untuk pemuda yang berdiri di depannya, hanya ada ketakutan dan ketakutan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Itu tergantung pada seberapa sulit bagimu untuk berkultivasi ke level ini. Aku tidak peduli denganmu, tetapi di masa depan kamu masih akan jarang melakukan tipu daya semacam ini. Petik 2. Li Dong melangkah maju 2 langkah, menepuk bahu Tuan Gao dengan tangannya, dan berbicara dengan ringan. Kamu harus mempertahankan kesombonganmu sebagai seorang pejuang, menumbuhkan semangatmu sendiri, dan memperluas wawasanmu. Jika tidak, kamu akan berhenti di sini selama sisa hidupmu. Petik 2. Pada saat ini, Xiao Liu, penerjemah, mendengar kata-kata Li Dong dan akhirnya sadar kembali. Dia bergegas dan tanpa sadar menerjemahkan apa yang dikatakan Li Dong. Bab 2369. Ya, saya ingat, terima kasih atas pengajaran Anda. Tuan Gao mengangguk dengan hormat. Pada akhirnya, dia bahkan berbaring di tanah, menunjukkan rasa hormatnya pada Li Dong. Li Dong menggelengkan kepalanya, tetapi mengabaikan orang ini. Dia berjalan perlahan menuju Han Zaicheng. Akhirnya, Li Dong berhenti sekitar 3 meter dari Han Zaicheng. Dan Han Zaicheng sedikit bingung, sedikit tidak percaya, dan sedikit takut untuk melihat Li Dong. Suasana hatinya saat ini benar-benar sangat rumit. Selain itu, dia masih merasa sedikit seperti mimpi. Semua ini seperti mimpi, yang membuatnya merasa sangat tidak nyata. Skripnya tidak boleh seperti ini. Dia membawa begitu banyak master, dan bahkan membawa master yang hebat. Dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menjatuhkan Li Dong dan mempermalukannya untuk melampiaskan kebenciannya. Tanpa diduga, hasil akhirnya akan terbalik. Tuan yang dibawanya dimusnahkan. Pengawal hitam masih terbaring di tanah dan melolong dan tidak bisa bangun. Adapun tuan besar yang selalu sombong, dia berlutut di tanah saat ini. Bagaimana? Sekarang percaya apa yang aku katakan?
Kamu akan menyesalinya setelah aku mengatakannya. Petik 2. Li Dong tersenyum tipis, dan maju selangkah. Sekarang, bagaimana kamu bisa memberiku pelajaran? Meskipun Li Dong tersenyum, di mata Han Zaicheng, senyum ini terlihat seperti senyum iblis. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah, gemetar tubuhnya, menunjuk Li Dong. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah putra tertua dari keluarga Han, dan ayahku adalah anggota resmi parlemen Korea. Apakah kamu berani mencoba salah satu rambutku? Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki jenis arogansi dan dominasi sekarang. Hanya ada ketakutan yang tak ada habisnya. Tidak mungkin, kekuatan kuat yang ditunjukkan Li Dong barusan benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya. Semua orang yang dia bawa telah disetubuhi oleh pihak lain. Ini membuat Han Zaicheng merasa sangat tidak aman, dan ketakutan tak berujung memenuhi hatinya. Dia hanya berharap bisa mengejutkan lawan dengan latar belakangnya, sehingga dia bisa melepaskannya. Namun, Han Jae-sung sepertinya lupa bahwa lawan bicaranya bukanlah orang Korea, tapi dari Cina. Bab 2370. Apa yang bahkan tidak bisa dia bayangkan adalah bahwa lawannya tidak hanya dari Tiongkok, tetapi juga Dewa Perang Tiongkok. Kamu mengatakan itu membuatku tak berwajah. Petik 2. Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu membawa begitu banyak orang kepadaku, dan kamu bilang kamu ingin memberiku pelajaran yang tidak akan pernah kamu lupakan, dan kamu harus mematahkan kakiku. Jika aku membiarkanmu pergi, bukankah aku akan kehilangan muka? Li Dong tidak marah dengan tindakan Han Zaicheng. Lagi pula, jika dia digantikan olehnya, dia mungkin akan melakukan hal yang sama. Hanya saja Li Dong selalu menjadi orang dengan keluhan yang jelas. Anda tidak menyinggung saya tidak menyinggung siapapun, tetapi karena Anda telah melakukan kejahatan di kepala saya, maka akun ini harus diselesaikan. Maaf. Aku salah. Petik 2. Han Zaicheng menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Masalah ini adalah kesalahpahaman. Petik 2. Salah paham. Li Dong tersenyum. Siapa yang terus mengatakan bahwa dia ingin memberiku pelajaran? Siapa yang terus mematahkan kakiku? Kemudian, dia menunjuk ke pengawal hitam yang terbaring di tanah meratap dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Lihatlah mereka. Jika aku tidak mengerti seni bela diri, kurasa akulah yang terbaring di tanah dan berteriak. Sekarang kamu memiliki kesalahpahaman, kamu ingin mengekspos masalah ini. Apakah kamu memperlakukanku sebagai orang bodoh? Apa yang kamu inginkan? Han Zaicheng bertanya dengan cepat. Saya punya uang. Saya bisa memberi Anda banyak uang, selama Anda melepaskan saya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Uang. Li Dong tersenyum lagi dan menunjuk hidungnya. Apakah kamu pikir aku orang yang kekurangan uang? Han Zaicheng membuka mulutnya dan tidak bisa menjawab. Akankah Li Dong kekurangan uang? Jelas, ini tidak mungkin. Meskipun dia tidak tahu latar belakang Li Dong, apakah pria yang bisa bersama Sangguan Waner datang dengan latar belakang kecil? Tidak ada keraguan bahwa itu tidak mungkin. Bab 2371. Alasan mengapa dia mengatakan itu barusan adalah karena dia terbiasa ingin menyelesaikan semuanya dengan uang. Hanya saja orang yang ditemuinya kali ini adalah Li Dong. Apa yang kamu inginkan? Han Zaicheng mengertakkan gigi dan bertanya. Tidak mungkin, sekarang dia telah kehilangan semua dukungannya, menghadapi Li Dong seperti domba menghadapi serigala, tidak bisa melawan sama sekali. Orang-orang di bawah atap harus menundukkan kepala. Kau ingin aku melepaskanmu, selama kau berjanji padaku dua hal. Petik 2. Li Dong tersenyum dan mengangkat dua jari. Kamu bilang. Petik 2. Pertama, tampar dirimu 100 kali. Petik 2. Li Dong menyatakan syarat pertama. Orang ini benar-benar berani membawa seseorang untuk mencegatnya dan ingin mematahkan kakinya. Jika dia tidak memberi pelajaran,
Li Dong sendiri tidak bisa membujuk dirinya untuk membiarkan orang ini pergi. Ekspresi Han Zaicheng berubah ketika dia mendengar kata-kata Li Dong. Menamparkan diri sendiri 100 kali. Dan di depan begitu banyak pengawal. Jika dia melakukan ini, bagaimana dia akan bertemu orang-orang jika masalah ini menyebar? Ini lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Kenapa? Tidak bisa. Melihat wajah Han Zaicheng berubah, Li Dong berkata ringan. Jika Anda tidak dapat melakukan sesuatu, maka saya hanya dapat menerapkan apa yang baru saja Anda katakan kepada Anda. Petik 2. Dia melihat kaki Han Zaicheng dan tertawa pelan. Aku benar-benar ingin melihat apakah kakiku patah. Kamu, yang disebut putra tertua dari keluarga Han, akankah kamu memiliki kepercayaan diri dalam kehidupan sehari-harimu? Wajah Han Zaicheng berubah lagi. Wajahnya berubah lagi, dan akhirnya, dia mengangguk malu. Oke, aku berjanji padamu. Baik sekali. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Bab 2372. Kedua, kamu tidak diizinkan mengganggu Sangguan Waner di masa depan. Aku tidak bisa mengendalikan kerja sama bisnis di antara kamu, tetapi jika kamu memberitahu aku bahwa kamu mencoba mengganggunya, aku pasti akan membuatmu menyesal datang ke sini. Dunia ini. Dia tiba-tiba mengurangi senyumnya, sedikit membungkuk, dan memandang Han Zaicheng dengan merendahkan. Kamu bisa mencoba menganggap kata-kataku sebagai angin di telingamu. Setelah mengatakan ini, tubuh Li Dong dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin. Dengan niat membunuh ini, bahkan para master besar pun akan ragu-ragu di wajahnya. Dan Han Zaicheng hanyalah orang biasa, jadi dia merasakan niat membunuh yang dingin ini, tiba-tiba seperti jatuh ke dalam gudang es, dan dia hanya merasa bahwa dia tidak bisa bernapas lagi. Mata Han Zaicheng penuh ketakutan. Ketakutan tanpa batas memenuhi hatinya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti monster seperti apa yang dia provokasi. Dia hanyalah iblis. Janji, aku berjanji tidak akan memprovokasi dia lagi. Petik 2. Han Zaicheng buru-buru membuat jaminan, gemetar seluruh. Ingat kata-katamu. Petik 2. Li Dong mengangguk, menegakkan tubuh, meletakkan tangannya di dadanya, dan berkata dengan ringan. Yah, kamu bisa melakukannya sekarang. Mendengar ini, Han Zaicheng menggertakkan giginya. Dia tidak berani menatap mata Li Dong. Mata acuh tak acuh pihak lain hampir tidak membuatnya pingsan. Kebahagiaan. Kemudian Han Zaicheng mulai menamparkan dirinya sendiri. Setiap kali, itu sangat sulit. Setelah lebih dari selusin tamparan, kedua sisi wajahnya mulai membengkak. Rasa sakit yang parah dan rasa malu yang kuat hampir menghancurkannya. Tapi dia menahannya dan menamparkan dirinya sendiri dalam diam. Pengawal hitam yang dibawa oleh Han Zaicheng melihat putra sulungnya dipaksa untuk menamparkan wajahnya, tetapi mereka semua diam. Tidak ada yang berani datang untuk melindungi Tuhan, karena mereka tahu bahwa jika mereka berani berdiri dan menghentikan putra tertua, orang Cina itu akan benar-benar menghancurkan mereka. Karena itu, mereka hanya dapat berasumsi bahwa mereka belum melihat adegan ini. Akhirnya, 100 tamparan sudah berakhir. Han Zaicheng tidak pernah memiliki penampilan yang tampan dan tidak terkendali seperti sebelumnya. Bab 2373. Kedua sisi wajahnya bengkak menjadi kepala babi, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Sejak kecil, dia tidak pernah begitu malu. Oke, demi penyegaranmu, masalah ini telah terungkap. Petik 2. Li Dong mengulurkan tangannya dan menepuk pundaknya, dan berkata sambil tersenyum. Jika kamu merasa tidak yakin, kamu dapat menemukan seseorang untuk membalas dendam kepadaku, tetapi lain kali, aku tidak akan terlalu banyak bicara. Petik 2. Setelah berbicara, Li Dong berbalik dan pergi. Penerjemah Xiao Liu buru-buru menindaklanjuti dengan suasana hati yang gelisah. Baru saja Li Dong menembak jatuh sekelompok pengawal berbaju hitam, kekuatan semacam itu bahkan lebih kuat daripada yang ada di film.
Saya tidak menyangka bahwa Kepala Li tidak hanya pandai dalam keterampilan medis, tetapi juga seni bela diri. Dia lebih mengagumi Li Dong di dalam hatinya. Ketika Li Dong dan yang lainnya pergi, Han Zaicheng melihat ke arah Li Dong pergi, mengepalkan tinjunya, ekspresinya suram dan sangat suram. Memalukan. Ini benar-benar memalukan. Apakah Han Zaicheng pernah mengalami penghinaan seperti itu? Pangeran Agung. Petik 2. Pada saat ini, Tuan Gao berjalan ke sisi Han Zaicheng dan berbicara dengan suara rendah. Mendengar suara Tuan Gao, Han Zaicheng menghela nafas, matanya tertuju padanya, dan dia menggertakkan giginya dan bertanya. Baru saja, apa yang kamu lakukan? Dia masih tidak tahu mengapa Tuan Gao berlutut di depan Li Dong. Karena dia terlalu kuat. Petik 2. Tuan Gao tersenyum pahit. Jika dia tidak berbelas kasih sekarang, aku akan menjadi mayat yang dingin. Dia ingin membunuhku sesederhana membunuh semut. Tuhan, dengarkan nasihatku, orang ini, kita tidak bisa memprovokasiku. Petik 2. Inilah yang dia katakan dalam hatinya. Sejak berlatih seni bela diri, ia juga telah bertemu banyak master sejati, banyak di antaranya adalah master hebat. Namun, dia belum pernah merasakan napas menakutkan seperti itu dari pria kuat. Dingin, menggigit, acuh tak acuh, membunuh. Memikirkan kembali pukulan Li Dong, dia sekarang memiliki keinginan untuk berlutut. Ini benar-benar menakutkan. Bajingan. Petik 2. Bab 2374. Han Zaicheng meludahkan air liur berdarah dan berkata dengan marah. Mungkinkah penghinaan yang saya derita hari ini, lupakan saja. Tuan Gao terdiam. Dia telah mengatakan semua yang harus dikatakan. Jika Han Zaicheng bersikeras untuk membalas dendam, maka dia tidak ada hubungannya. Namun, dia memiliki naluri yang kuat bahwa bahkan jika Han Zaicheng menemukan lebih banyak tuan, dia hanya bisa memberikan makanan kepada pria Cina itu. Dia tahu betul bahwa kekuatan yang ditunjukkan lawan barusan hanyalah puncak gunung es. Yang terbaik adalah tidak memprovokasi orang yang kuat dari level itu. Setelah Han Zaicheng mengatakan ini, wajahnya berubah berkali-kali. Akhirnya, dia berkata dengan dingin. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi hari ini. Jika saya tahu bahwa seseorang akan menyebarkannya, saya akan membunuh seluruh keluarganya. Ya. Pengawal berpakaian hitam tiba-tiba merasa takjub ketika mereka mendengar ini, dan mereka semua merespons. Li Dong dengan cepat melupakan insiden Han Zaicheng. Baginya, ini hanyalah sebuah episode. Kembali di hotel, Li Dong menemukan bahwa Tang Liren dan yang lainnya telah berkumpul di kamarnya. Ini sangat mengejutkan Li Dong. Tang Tua, Ketua Ma, Tuan Zhou, bagaimana situasinya denganmu? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Apakah permainan sudah berakhir hari ini? Mengapa begitu banyak orang berlarian ke kamarku? Meski Li Dong mengalahkan Han Yin, dokter jenius Korea Selatan, persaingan obat tradisional antara China dan Korea Selatan akan terus berlanjut. Tentu saja, ini hanya situasi. Hasil pertandingan tidak ada artinya lagi. Bagaimanapun, pusat perhatian awal telah dirampok oleh Li Dong. Apa gunanya permainan saat ini? Mereka lesu dan menemukan sekelompok siswa untuk menghitung. Bahkan cucu Han Yin tidak membuat tembakan, jadi kami terlalu malas untuk melakukannya. Biarkan saja para junior seperti Zhou Xing mengajari mereka. Petik 2. Zhou Lin berkata sambil tersenyum. Karena itu, Cutshin selalu selesai. Petik 2. Li Dong tersenyum. Bab 2375. Jangan khawatir tentang permainannya. Kamu mengalahkan Han Yin. Bersama kami, kamu bisa mengguncang lapangan. Petik 2. Tang Liren melambaikan tangannya, lalu tersenyum dan bertanya. Saya mendengar bahwa Anda baru saja pergi keluar dengan Xiao Liu, dan Anda mengalami insiden keguguran kehamilan. Mendengar ini, Li Dong terkejut. Kamu tahu begitu cepat, dia dan penerjemah Xiao Liu baru saja kembali dari luar,
dan Xiao Liu tidak memanggil Tang Liren dan yang lainnya, dan tidak memberitahu mereka tentang hal ini. Kurang dari 1 jam berlalu, apakah Tang Liren benar-benar tahu? Berita ini terlalu banyak informasi, bukan? Haha, insiden ini sudah dilaporkan di internet Korea. Petik 2. Tang Liren mengeluarkan tablet, menyerahkannya kepada Li Dong, dan berkata sambil tersenyum. Seharusnya ada reporter yang hadir untuk melaporkan kejadian itu secara keseluruhan. Li Dong, kali ini kamu memberi wajah dokter pengobatan Tiongkok kami lagi. Li Dong melihatnya dan langsung merasa lega. Karena melihatnya, di antara reporter yang melaporkan kejadian ini, ada nama Jin Lian di antara mereka. Dan Jin Lian adalah seorang reporter yang berpartisipasi dalam penyelamatan bersama, tetapi Li Dong tidak menyangka tindakannya mengirim naskah begitu cepat. Sebagai dokter, itu hanya tugas saya. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya. Dia menyelamatkan wanita hamil dan anak di perutnya. Li Dong tidak pernah memikirkan apa yang akan dia dapatkan dari kejadian ini. Dia hanya tidak ingin melihat 2 nyawa menghilang di depan matanya. Itu hanya kebaikan seorang dokter murni. Seperti yang dia katakan, tugas tidak lebih dari tugas. Li Dong tidak pernah melupakan tugasnya sebagai dokter. Tuannya memberitahu Li Dong sejak orang tuanya memimpin Li Dong ke dunia pengobatan Tiongkok bahwa sebagai dokter, dia tidak berhak memilih pasien. Kapan saja, selama Anda tidak menghadapi musuh, Anda dapat menyimpannya. Li Dong tidak akan pernah melupakan ajaran seperti itu dalam hidupnya. Ya, ini hanya tanggung jawab kita sebagai dokter. Petik 2. Tang Liren mengangguk, tetapi menghela nafas. Tapi sekarang, berapa banyak dokter yang bisa melakukan ini sepertimu? Sama seperti rumah sakit rakyat kita, banyak dokter takut gagal dalam perawatan mereka dan akan terkontaminasi dengan tuntutan hukum seumur hidup. Mereka akan memilih operasi yang paling tidak berisiko untuk dilakukan. Jika semua orang seperti Anda, maka hubungan dokter-pasien dalam hal ini, dunia akan berbeda. Ini akan sangat gugup. Petik 2. Bab 2376. Ketua Ma mengangguk simpati. Ya, akan sangat bagus jika ada lebih banyak dokter sepertimu di dunia. Li Dong tersenyum dan berkata, akan ada hari itu. Orang-orang kita pasti akan semakin mempercayai pengobatan Tiongkok di masa depan. Generasi kita selanjutnya juga akan mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bekerja keras untuk membuka jalan bagi mereka. Pokoknya, mari kita bekerja keras bersama. Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Anda, industri kita akan menjadi lebih baik, dan pada akhirnya, melampaui pengobatan barat. Tang Liren, Ketua Ma, dan Zhou Lin semuanya tampak percaya diri. Sebelum Li Dong muncul, mereka mungkin tidak memiliki pemikiran seperti itu. Tapi sekarang, ide mereka sangat tegas. Karena Li Dong membuat mereka benar-benar melihat harapan kebangkitan pengobatan Tiongkok. Apalagi kali ini mengalahkan pengobatan Korea dan pengobatan Cina, tidak ada yang bisa menghentikannya. Permainan akan berakhir besok pagi, kapan kita akan kembali? Zhou Lin bertanya tiba-tiba. Untuk negara ini, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Secara khusus, Presiden Ma dan yang lainnya telah mengalami perlakuan yang tidak setara. Zhou Lin dan seluruh anggota delegasi pengobatan Tiongkok memiliki kesan yang sangat buruk terhadap negara ini. Kembalilah saat permainan selesai. Li Dong tersenyum, dan kemudian dia melihat penerjemah Xiao Liu. Kamu bisa menghubungi pihak kedutaan dan meminta bantuan mereka untuk memesan pesawat besok sore. Setelah pertandingan, kita akan langsung pulang. Oke, Kepala. Penerjemah Xiao Liu mengangguk dan merekam kejadian itu. Meskipun akan ada sedikit terburu-buru dalam waktu seperti ini, karena ketua kelompok telah berbicara, dia hanya perlu melakukannya. Kepala, Tuan Han Zailin dan Tuan Han Yin ada di sini. Semua orang berbicara, penerjemah lain dari delegasi masuk dan berkata kepada Li Dong. Han Zailin dan Han Yin. Li Dong terkejut.
Dia tidak menyangka kakek dan cucunya akan datang untuk menemukan dirinya sendiri saat ini. Tang Liren dan yang lainnya juga saling memandang. Masuk akal bahwa Li Dong baru saja mengalahkan Han Yin, dan suasana hati pihak lain jelas tidak jauh lebih baik, itu harus ditenangkan di rumah. Bab 2377. Mencarinya begitu cepat, mungkinkah mereka menyesal kehilangan sosok perunggu itu dari Li Dong? Undang mereka masuk, Li Dong berkata kepada penerjemah. Bagus. Penerjemah setuju dan pergi. Segera dia kembali, diikuti oleh Han Zailin dan Han Yin. Wajah Han Zailin terlihat tenang, tetapi jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa ada sentuhan kesuraman di matanya. Hari ini kakeknya, imannya, dikalahkan oleh Li Dongzong. Masalah ini benar-benar tidak mudah untuk dia terima. Sejauh ini, suasana hatinya belum bisa tenang sepenuhnya. Dan Han Yin terlihat jauh lebih baik. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia tampak dalam suasana hati yang baik, dan tidak ada jejak kesedihan atau kesedihan darinya. Tuan Han, apakah Anda sudah memakannya? Li Dong berkata pada Han Yin sambil tersenyum. Haha, aku sudah memakannya. Petik 2. Han Yin tersenyum dan mengangguk. Ketika saya pergi ke China di masa lalu, orang-orang di sana menyambut saya dengan cara ini. Cara Anda menyapa saya telah membuat saya menemukan kebaikan yang telah lama saya rindukan. Kalau begitu pergilah ke negara kita lagi. Sekarang Huaxia telah banyak berubah dari sebelumnya. Kamu bisa pergi tur dan aku yakin kamu tidak akan kecewa. Petik 2. Li Dong tersenyum. Akan ada suatu hari. Petik 2. Han Yin mengangguk. Kemudian, dia menyapa Tang Liren dan yang lainnya, dan kemudian sekelompok lelaki tua mulai mengobrol. Mereka seumuran, dan tentu saja memiliki topik yang lebih umum. Selain itu, Tang Liren dan yang lainnya semuanya adalah tokoh tingkat Taisan Beidou dalam industri pengobatan tradisional Tiongkok, dan Anda selalu dapat mempelajari banyak hal berguna dengan berkomunikasi dengan mereka. Setelah banyak hal medis dikomunikasikan, Han Yin akan merasa tidak berdaya. Jika pengobatan Korea dapat memiliki begitu banyak tokoh tingkat Taisan Beidou, saya khawatir itu akan membuat pengobatan Tiongkok kewalahan. Melihat orang-orang tua ini mengobrol, Li Dong menatap Han Zailin. Dia berjalan ke sudut sofa dan duduk. Setelah melihat ini, Han Zailin mengikutinya dan duduk di seberang Li Dong. Aku mengalahkan kakekmu, kamu sepertinya membenciku. Li Dong menuangkan secangkir teh dan mendorongnya ke depan Han Zailin, dan bertanya sambil tersenyum. Bab 2378. Kesan Li Dong terhadap Han Zailin cukup baik. Dia tidak pernah meremehkan satu sama lain. Han Zailin dan Han Zaicheng adalah dua bersaudara, dan Li Dong sedikit memandang rendah Han Zaicheng karena pihak lain tidak memiliki struktur dan bertindak sangat pelit. Tapi Han Zailin berbeda. Dia adalah pemimpin generasi baru pengobatan Korea, dan sekarang dia dapat memiliki keterampilan medis saat ini pada usia seperti itu, yang sangat bagus. Pada waktunya, keterampilan medisnya melampaui Han Yin, dan dia hampir yakin. Saya tidak bisa berbicara tentang kebencian. Petik 2. Han Zailin menggelengkan kepalanya. Itu hanya sedikit tidak masuk akal. Petik 2. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, kepercayaan terbesar saya dalam hidup saya adalah kakek saya. Dia mengajari saya bagaimana harus bersikap, dan dia membawa saya ke dunia pengobatan Korea. Petik 2. Dalam kognisi saya, dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Saya pikir dia pada akhirnya akan tetap tak terkalahkan sepanjang hidupnya dan menghabiskan masa tuanya. Petik 2. Sampai hari ini, dia dikalahkan di tanganmu. Petik 2. Saat dia berkata, dia menatap Li Dong secara langsung dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika saya pertama kali memulai, saya benar-benar marah. Tetapi kata-kata kakek saya membantu saya menghilangkan kemarahan itu. Petik 2. Ini bukan perselisihan pribadi, ini kompetisi antar negara. Kali ini obat Korea kami kalah dari Anda,
bukan berarti kami kalah total. Petik 2. Setelah itu, saya akan mengambil alih dari kakek saya dan memimpin pengobatan Korea untuk terus bersaing dengan pengobatan Tiongkok Anda. Pada saat itu, saya secara pribadi akan memimpin tim pengobatan Korea ke Huaxia Anda dan mengalahkan pengobatan Tiongkok Anda. Ini adalah keinginan terbesar Han Zailin saat ini. Di masa depan, dia akan bekerja keras untuk keinginan ini. Li Dong menatapnya dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Yah, aku menunggu hari itu. Bilin, bukankah aku sudah memberitahumu tentang itu? Jangan katakan hal-hal yang belum bisa dilakukan. Ini hanya akan menunjukkan kelemahanmu. Petik 2. Sebuah suara tua datang. Han Yin tidak tahu kapan dia datang ke mereka berdua. Kakek, Han Zailin berdiri. Li Dong juga berdiri. Dia masih menghormati Han Yin. Setelah mengajar cucunya, Han Yin menatap Li Dong dan berkata sambil tersenyum. Bab 2379. Saya mendengar bahwa Tuan Li akan kembali ke China besok. Ya, sudah lama sejak aku meninggalkan keluargaku. Aku harus bergegas kembali setelah masalah ini diselesaikan. Li Dong mengangguk. Tuan Li adalah seorang jenius muda. Perjalanan ke Korea ini sangat bermanfaat bagi generasi saya. Kami pasti akan bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan. Petik 2. Han Yin tersenyum dan berkata, saya juga menantikan Tiongkok dan Korea Selatan menjadi ramah satu sama lain dan bersama-sama mendorong pengobatan tradisional ke tingkat yang lebih tinggi. Petik 2. Inilah yang ingin saya katakan. Li Dong tersenyum. Saya harap saya akan memiliki kesempatan lain untuk meminta saran lain kali, kata Han Yin sambil tersenyum. Tuan Han, Anda terlalu sopan, saya ingin bertanya lebih banyak. Li Dongqian berkata. Han Zailin memperhatikan dengan acuh tak acuh, tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tua dan muda ini benar-benar munafik. Delegasi pengobatan Tiongkok kembali ke rumah hari ini. Tuan Li Dong kembali dengan kemenangan. Hari berikutnya, semua media negara bagian Huaxia melaporkan kejadian ini secara tiba-tiba. Semua situs web utama dan berita utama membicarakan hal ini, dan melaporkan berita ini kepada netizen di seluruh negeri. Sama seperti festival besar, semua orang mendiskusikan masalah ini dengan gembira. Selain itu, beberapa orang mengusulkan untuk menjemput Li Dong. Segera setelah saran ini keluar, hampir semua penggemar Li Dong mengambil tindakan dan meminta semua teman yang menyukai Li Dong dan mendukung Li Dong untuk mengambil pesawat di bandara. Tiba-tiba, responden berkumpul, dan dalam waktu singkat, ada puluhan ribu komentar lanjutan di bawah komentar ini. Media yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sini, semua ingin mewawancarai para pahlawan yang telah pergi ke Korea dan memenangkan penghargaan yang tak terhitung jumlahnya untuk pertama kalinya. Penggemar yang tak terhitung jumlahnya bergerak setelah mendengar angin. Mereka benar-benar terkesan oleh Li Dong setelah melihat video Li Dong menantang dokter jenius Korea di internet. Mereka semua ingin pergi ke tempat kejadian untuk melihat wajah asli Gunung Lusan Li Dong. Kerumunan yang tak terhitung jumlahnya, wanita tua dan muda, berkumpul satu demi satu, ingin melihat pria aneh itu dalam pikiran mereka. Semua orang menunggu orang itu kembali. Ibu Pertiwi juga menunggu anak-anaknya pulang. Hari ini, itu ditakdirkan untuk menjadi milik Li Dong, dan ditakdirkan untuk menjadi milik delegasi TCM. Hari ini, Raja kembali. Sore. Di pesawat. Bab 2380. Setelah menyelesaikan kompetisi resmi dengan Korea Selatan, para anggota delegasi pengobatan Tiongkok akhirnya memulai perjalanan pulang. Karena banyaknya delegasi TCM, kami hanya dapat mengatur beberapa senior yang dihormati untuk mengambil kelas 1, dan kebanyakan dari mereka berada di kelas ekonomi. Ketika dia datang, Li Dong berada di kelas 1, tetapi kali ini ketika dia kembali, Li Dong berada di kelas ekonomi. Alasan mengapa dia mengambil kelas ekonomi adalah karena dia harus mengurus seseorang. Seorang pria.
Pria ini adalah penerjemah untuk delegasi pengobatan Tiongkok. Penerjemah ini diserang oleh penggemar Korea saat mengikuti Ketua Ma dan mereka menantang ahli pengobatan Korea dan menderita luka serius. Setelah beberapa hari perawatan, meskipun cederanya telah membaik, gerakannya masih tidak nyaman. Hari itu, penerjemah tidak hanya dipukul di kepala, tetapi dalam perkelahian berikutnya, dia juga dipatahkan di paha oleh seorang pemuda Korea yang kejam dengan tongkat. Karena itu, tindakannya saat ini sangat merepotkan. Orang yang mengurus penerjemah ini adalah penerjemah lain, Xiao Liu. Sebagai ketua delegasi, Li Dong menawarkan untuk mengurus penerjemah kali ini. Dalam hal ini, Xiao Liu membujuk beberapa kali, tetapi Li Dong masih bersikeras, jadi dia hanya bisa menyerah. Dalam pandangan Li Dong, pihak lain terluka seluruhnya demi kehormatan pengobatan Tiongkok dan kehormatan negara. Itu benar untuk merawatnya. Nama penerjemahnya adalah Su Xiaoming. Sejak dia terluka, dia tidak memiliki sedikit pun kebencian di hatinya, melainkan merasa terhormat. Karena sejak dia terluka, sikap semua orang terhadapnya sama baiknya dengan surga. Apakah itu penerjemah lain atau dokter delegasi, sikap mereka terhadap diri mereka sendiri sangat bagus. Ini membuatnya merasa sangat baik hari ini. Apalagi kali ini ketua kelompok justru berinisiatif untuk duduk di sisinya untuk menjaganya, yang membuat Su Xiaoming semakin bersemangat. Setelah naik pesawat, dia hampir tidak pernah berhenti dan berbicara dengan Li Dong sepanjang waktu. Tidak mungkin, Li Dong tidak hanya menjadi idola banyak orang di China, tetapi juga idolanya. Mampu duduk bersama seorang idola, tentu saja dia tidak akan melepaskan kesempatan mengobrol yang begitu baik. Dan Li Dong tidak membencinya dengan gemetar, tetapi mengobrol dengannya sepanjang jalan. Jika dia banyak berbicara, dia secara alami akan minum lebih banyak air. Setelah berhenti berbicara selama 10 menit, Su Xiaoming mulai gelisah. Untuk orang dengan mobilitas terbatas, hal yang paling memalukan tentang terbang adalah ingin pergi ke toilet. Awalnya, Su Xiaoming ingin terus menahan diri dan siap menunggu kenyamanan turun dari pesawat. Namun, bandara tiba-tiba mengumumkan bahwa cuaca di sisi Kyoto tidak bisa turun untuk saat ini, dan dia harus melayang-layang di udara selama sekitar 1 jam. Akibatnya, ketekunan dan kesabarannya runtuh. Kepala. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.